Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena begitu besar karunia-karunia, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya keutamaannya yang Dia berikan kepadamu sangatlah besar. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga berlaku bagi kita sekalian umatnya. Betapa besar karunia-karunia, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Di antaranya Allah telah takdirkan kita menjadi orang-orang yang bertauhid dengan memeluk agama Islam. Kemudian Allah takdirkan kita, memberi kita hidayah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah gerakkan hati kita, Allah beri kita hidayah untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diwajibkan kepada kita. Di antaranya juga Allah beri kita hidayah untuk duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama yang merupakan karunia dan nikmat yang sangat besar. Orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, yaitu mereka-mereka yang mau belajar ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka marilah kita terus bersyukur dengan istiqomah duduk di majelis ilmu, karena inilah jalannya para nabi, inilah jalannya orang-orang soleh dari kalangan sahabat, kemudian generasi setelahnya para ulama sampai hari kiamat. Disinilah jalannya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yaitu jalur ilmu agama. Karena inilah jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu selalu menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu itulah kita akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji sebuah buku yang sangat agung, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yaitu as-sabr, bab tentang kesabaran, bab yang sangat kita butuhkan karena setiap saat kita selalu ditimpa musibah, kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diuji dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Maka di sini kita sangat perlu mendengarkan nasihat tentang kesabaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan kriteria orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, yaitu mereka yang saling menasihati dalam kesabaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mereka yang saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan juga saling memberi wasiat dalam kesabaran. Sehingga mempelajari bab seperti ini sangat perlu dan sangat kita butuhkan agar kita selalu bersabar dalam melewati kehidupan ini. Kemudian kita akan melanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bab tentang sabar. Kita akan masuk pada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Oh, ini sudah ya. Hadis yang ke-8 atau ke-9? Ke-9. Terakhir pembahasan hadis yang ke-8 ya. Alaysa kadzalik?
Mali abdil mu'min indi jaza'un idza qadabtu safiyatun min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Insyaallah sudah ini? Belum ya? Taib. Di sini hadis berapa? 9 atau 8? Di situ 9 ya. Taib. Baik, tidak masalah. Mungkin sudah kita pelajari atau belum kita pelajari. Kalau yang sudah kita pelajari berarti ya kita sedang murojaah ya. Kita langsung saja membahas hadis yang di sini hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qadabtu safiyatun min ahli dunya thumma tasabahu illal jannah. Baik ya, sepakat insyaallah ya. Enggak apa-apa. Tertekan enggak apa-apa ya. Masyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min, tidaklah bagi hambaku seorang mukmin di sisiku jazaa'un balasan idza qadabtu safiyatun, apabila aku telah mengambil kekasihnya atau buah dari hatinya, min ahli dunya, dari penduduk dunia, thumma tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah, illa al jannah, kecuali dia akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Taib, ini hadis yang sangat agung, menjadi busyrah, kabar gembira bagi kita sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil safiyatuhu, mengambil kekasihnya. Di sini Sofiyah itu man istofahu, orang yang menjadi kekhususan atau pilihan bagi dia, apakah itu dari keluarganya maupun dari orang lain. Dia punya saudara, dia punya orang yang sangat dia sukai, sangat dia cintai, apakah itu orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau anaknya, atau saudaranya, ataupun dari sahabat-sahabatnya, teman-temannya, atau gurunya, atau muridnya yang sangat dia sukai. Maka lalu orang ini bersabar, ya, dan tidak cukup dia bersabar, dia ihtasabahu, dia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka balasannya adalah surga. Jadi di sini kabar gembira bagi orang-orang yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia cintai, tapi dengan catatan dia bersabar, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ujian yang sangat berat. Apabila Allah mengambil orang yang sangat dia cintai, dia sudah saking cintanya, atau dia sudah sangat cintanya, atau cintanya sudah sampai puncaknya kepada orang tersebut, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi hatinya sedang sedih, hatinya sangat pilu, namun kalau dia bersabar lalu dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Maksudnya ketika hatinya sakit, ketika hatinya sedih, dia selalu ingat kalau ini semua akan mendapatkan pahala, maka dia selalu bersabar. Dan tiap kali hatinya sedih, tiap kali hatinya perih, dia selalu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan mendapatkan jaminan surga. Oleh karena itu kita patut bersabar. Walaupun ini sangat berat, seorang yang dipanggil kekasihnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anaknya. Mungkin orang tua yang mengharapkan anak, kemudian begitu anaknya ini lahir, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau anaknya selalu perempuan, dia pengen anak yang laki-laki, dan mungkin ini fitrah ya, orang pengen memiliki anak laki-laki. Begitu anak laki-lakinya lahir, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua kalau dia bersabar, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah, maka jaminannya adalah surga.
Kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, dan di antara iman seorang mukmin adalah mengimani semua takdir Allah. Ya, khairihi wa syarrihi. Apakah takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Dan kalau dinisbatkan kepada Allah, maka semua takdir Allah itu adalah baik. Dinamakan takdir Allah itu buruk, yaitu ketika dinisbatkan kepada orang yang terkena takdir, kepada makhluknya, ya, orang yang muqaddar, orang yang ditakdirkan oleh Allah, maka ini bisa keburukan. Ketika kita ditimpa musibah, ini keburukan. Ketika orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, ini keburukan. Namun bagi Allah, kalau dinisbatkan kepada Allah dalam mentakdirkan semua itu, maka tidak ada yang buruk. Semua takdir Allah itu baik. Karena apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti memiliki hikmah. Pasti ada hikmah di balik takdir yang telah Allah tentukan tersebut. Apakah kita tahu ataupun tidak tahu hikmah itu, maka wajib bagi kita untuk terus bersabar. Ketika kita mendapatkan musibah, orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, maka tetap bersabar, yakin bahwa takdir Allah itu pasti baik. Semua yang ditentukan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Dengan demikian kita akan terus bersabar dan menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada pelajaran betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita semua ini milik Allah. Diri kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, itu semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas, kapanpun Allah mau ambil, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketika Allah mengambil orang yang kita cintai, Allah kasih balasan. Allah kasih balasan berupa apa tadi? Jannah, berupa surga kepada orang yang sabar. Ketika orang yang dia cintai, padahal itu milik Allah. Orang tua kita, anak kita, orang yang kita cintai ini adalah milik Allah. Allah terserah mau ngambil kapanpun, tapi Allah membalas ketika kekasihnya ini diambil, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, yaitu surga. Maka terus bersabar ketika diuji dengan ujian yang semacam ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-9. Wa an Aisyah radhiyallahu taala annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muktasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajris syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, sebuah wabah virus yang bernama taun. Fa akhbaraha, maka Rasulullah mengkhabarkan kepada ibunda Aisyah, annahu kana azaban, sesungguhnya taun itu dulunya adalah azab, atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW merupakan azab yang Allah utus kepada orang yang siapa yang Allah kehendaki. Penyakit ini Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan taun ini sebagai rahmat, sebagai ampunan, sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, dan tidaklah seorang hamba yang terdampak penyakit taun atau terkena wabah taun
kemudian dia menetap, dia tinggal di dalam negerinya, di dalam kampungnya, sabiran, dalam kondisi sabar, muhtasiban, mengharapkan pahala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia sangat yakin bahwasanya apapun yang menimpanya itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Masya Allah. Ini juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ketika terkena musibah, salah satunya adalah ta'un, virus wabah yang sangat berbahaya, yang dulunya kata Rasulullah adalah azab. Ketika Allah ingin mengazab suatu kaum, Allah mengirimkan wabah ini kepada mereka. Namun ketika wabah ini dikirimkan kepada orang-orang yang beriman, atau di dalam negeri itu ada orang-orang yang beriman, maka itu bukan menjadi azab, tapi justru malah menjadi rahmat, ya, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terkena penyakit tersebut, kemudian dia menetap di dalam tempatnya, di dalam kampungnya, kemudian dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Mendapatkan pahala syahid itu bukan perkara yang gampang. Ya Pak ya. Orang harus berperang dulu di jalan Allah, mengangkat senjata, mati-matian, berperang melawan musuh, ya, bahkan melihat kilauan pedang musuh di hadapannya. Itu bukan perkara yang gampang. Tapi ada orang-orang yang mencapai derajat syahid, mendapatkan pahala orang yang mati syahid gara-gara dia terkena taun, terkena virus. Para ulama membahas, ya, yang dimaksud dengan taun itu apakah semua virus, apakah ada virus tertentu? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, disebutkan at-taun, ya, annahu wabaun muayyanun. Yang dinamakan dengan taun, sebagian pendapat ulama adalah wabah yang khusus, ya, wabah tertentu yang namanya adalah taun. Sebagian yang lain berpendapat annahu kullu wabaun amun yahillu bil ardi yusibu ahluha wa yamutun nasu minhu. Dinamakan taun adalah semua wabah, semua virus yang menyebar di permukaan bumi, menimpa manusia yang ada di bumi ini, kemudian manusia mati gara-gara wabah tersebut. Itu pun dinamakan taun. Allahu a'lam bishawab, ya. Namun yang lebih kuat, taun itu adalah penyakit khusus, ya, wabah khusus, dan wabah ini tidak bisa memasuki dua kota suci, ya, kota Mekah dan kota Madinah. Adapun virus yang lain, walaupun dia itu mewabah, dia itu menyebar di permukaan bumi, tapi bisa jadi masuk ke dua tanah suci, seperti virus yang pernah kita lalui, virus corona ataupun yang lainnya. Ini juga masuk ke dua tanah suci, di Mekah ataupun Madinah. Namun taun ini salah satu virus yang khusus, dan disebutkan oleh ahli sejarah, virus taun ini, ya, pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana di masa Nabi virus ini dikenal dengan taun sirwaih, ya, taun sirwaih, yaitu yang merebak di beberapa kota di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang membuat Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, karena di zaman Rasulullah juga tersebar virus taun. Kemudian yang sangat besar juga di masa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, namanya taun Amwas, ya, taun Amwas, yaitu terjadi di negeri Syam di zaman Khalifah Umar bin Khattab tahun ke-17 Hijriah, yang disebutkan dalam sejarah menewaskan 25.000, ya, manusia, diantaranya tentara-tentara kaum muslimin, dan juga para sahabat yang lain, ya, sebagian sahabat juga meninggal gara-gara virus tersebut, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah,
kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal juga terkena virus taun tersebut. Kemudian ada taun lagi ya yang dinamakan dengan taun Al-Jarif ya, taun Al-Jarif yang terjadi pada tahun ke-67 Hijriah. Ini taun yang menyebar di negeri Basrah ya. Ini yang sangat dahsyat ya, dinamakan Al-Jarif. Jarif itu menyapu manusia. Karena manusia ketika itu banyak yang gugur meninggal dunia gara-gara terkena taun, bagaikan banjir besar yang menyapu seluruh permukaan bumi. Dinamakan taun Al-Jarif. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, taun pada masa ini yaitu taun Al-Jarif ini di hari pertama menewaskan sekitar 70.000 manusia. Ini satu hari menewaskan 70.000. Hari kedua menewaskan 70.000. Hari ketiga menewaskan 73.000. Hari keempat seperti habis manusia. Yang hidup itu hanya sedikit kelihatan yang hidup. Kemudian disebutkan oleh ulama yang lain ya, seperti Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani. Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani, beliau menjadi saksi sejarah ketika itu. Kata beliau, pada awalnya kami mendatangi kabilah-kabilah, keluarga-keluarga untuk tetap menguburkan jenazah orang-orang yang meninggal. Ketika pertamanya, awal-awalnya ya, di hari kedua, hari ketiga kami sudah tidak sanggup lagi untuk menguburkan jenazah. Sehingga ketika kami mendatangi rumah orang-orang itu, kami sudah melihat orang sedang tergeletak meninggal dunia di depan-depan pintu rumah mereka. Ini wabah yang luar biasa, manusia banyak yang meninggal dunia. Kemudian dikenal lagi juga namanya taun al-fatayat. Ya, dinamakan fatayat karena taun ini banyak menewaskan para gadis ya, wanita-wanita muda. Ini pada tahun ke-87 Hijriah. Dan masih banyak ya tahun-tahun lain yang sebagian besar tahun ini terjadi di Bani Umayyah ya. Di Bani Umayyah ini yang banyak tersebar virus taun. Allahu alam bishawab. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apapun virusnya, ketika menimpa suatu negeri, menimpa orang-orang yang beriman, lalu dia bersabar, walaupun tidak sampai meninggal dunia. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan berarti orang ini sampai meninggal dunia. Walaupun dia tidak meninggal dunia, dengan syarat dia tetap di tempatnya, kemudian dia bersabar, lalu mengharapkan pahala di sisi Allah, akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Apalagi sampai meninggal dunia, maka dia gugur dalam kondisi syahid, mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Orang yang belum meninggal saja dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, apalagi mereka yang sampai meninggal dunia gara-gara penyakit tersebut. Namun dengan syarat yaitu tetap di tempatnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi wabah di suatu tempat. Kata beliau, "Idza sami'tum bihi bi ardi fala tuqaddimu alai, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Dan apabila kalian berada di tempat tersebut yang terkena taun, maka janganlah kalian keluar karena kabur lari dari tempat tersebut ya. Maka tetap bersabar ya, dengan ikhtiar semampunya. Ketika di suatu tempat terkena taun, dia berada di tempat tersebut, kemudian ikhtiar ya, tetap ikhtiar, bukan berarti tidak ikhtiar. Dengan apa saja yang bisa dia lakukan, apakah dengan imun tubuhnya dia perkuat, dia perbanyak olahraganya, atau dia perbanyak suplemen ataupun yang lainnya, maka ini tetap dibolehkan.
Jadi dia bersabar di tempatnya itu bukan berarti dia pasrah, tidak ada ikhtiar sama sekali. Yang dilarang adalah jangan keluar, tetap berada di situ, ya, terus bersabar. Dan ketika wabah ini menyerang, pasti ini hal yang sangat menyeramkan. Mungkin di mana-mana dia melihat orang meninggal, ya, atau mungkin keluarganya juga meninggal, ataupun walaupun dia tidak meninggal, paling tidak dia mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, penyakit taun ini kalau menimpa seseorang, maka akan timbul benjol ataupun bintik-bintik, kemudian itu menjadi bernanah dan nanti akan pecah, ya, dan rasanya sangat sakit, nyerinya luar biasa. Kalau dia bersabar dengan penyakit seperti itu, walaupun tidak sampai meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhuma al-jannah. Dari Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadis qudsi, begitupun hadis yang di atas kita sudah bacakan. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kesukaannya, bihabibataihi, dengan kedua kesukaannya. Di sini maksudnya adalah kedua matanya. Kedua matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabara, lalu dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka akan aku gantikan keduanya dengan surga. Ini juga musibah yang besar menimpa seseorang ketika Allah mengambil kedua matanya. Allah mengambil penglihatannya. Dan musibah ini lebih terasa besar apabila sebelumnya dia melihat, dia pernah melihat. Dia awalnya bisa melihat, kemudian tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasa sakitnya, gimana rasa sedihnya. Mata yang menjadi kebutuhan kita semuanya tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia bersabar. Dia bersabar, maka Allah akan gantikan dengan surga. Mungkin lebih ringan kalau ada orang yang terlahir, ya, kemudian mohon maaf mungkin memiliki kekurangan, tidak bisa melihat. Ini juga sama, kalau dia bersabar dengan kekurangan tersebut juga akan mendapatkan pahala berupa surga. Namun rasa sakitnya tidak begitu besar dengan orang yang sebelumnya pernah melihat. Dari kecil dia bisa melihat, kemudian mungkin di umur 20 tahun atau di umur 30 tahun ataupun seterusnya, penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar, Allah akan gantikan dengan surga. Dan berlaku juga dengan anggota tubuh yang lain. Karena hadisnya ini bersifat umum, yaitu habibataihi, dua kekasihnya atau dua yang dia sukai. Termasuk kita menyukai anggota tubuh yang lain. Kita menyukai kedua kaki kita menyukai kedua tangan, kedua telinga. Nah, ketika anggota tubuh ini ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar, insyaallah sama seperti matanya ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar ketika mungkin kakinya diambil oleh Allah, kakinya dikasih penyakit tidak bisa bergerak, apakah kena penyakit stroke atau penyakit yang lain, atau mungkin tangannya ya terkena stroke, ya, tidak bisa normal, ataupun anggota tubuhnya yang lain, lalu dia bersabar, maka sama seperti hadis ini, yaitu Allah akan gantikan dengan surga. Kembali lagi, ya, syaratnya adalah sabar, ya. Jadi semua ini adalah musibah dari Allah dan pasti ada hikmahnya.
untuk memberikan pelajaran kepada kita dan untuk mengangkat derajat seseorang, mengampuni dosa seseorang, maka dibutuhkan kesabaran. Berikutnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Hadis yaitu dari An Atha ibni Abi Rabah qala. Betul ya? Nah, dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata kepadaku sahabat Ibnu Abbas. Jadi Atha bin Abi Rabah seorang tabi'in, Ibnu Abbas seorang sahabat. Dan Atha bin Abi Rabah yaitu salah satu muridnya sahabat Ibnu Abbas, terutama dalam bidang tafsir Al-Quran. Ada beberapa murid sahabat Ibnu Abbas yang sangat terkenal di madrasahnya beliau. Jadi madrasahnya Ibnu Abbas itu di Mekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berhijrah tinggal di Mekah, kemudian memiliki murid-murid dari kalangan tabi'in. Sehingga ketika kita membaca buku-buku tafsir, seringkali kita mendengar nama-nama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah. Dari Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menafsirkan ayat ini maknanya seperti ini. Ataupun ada ada tabi'in yang lain seperti Ikrimah. Ya, ada lagi Mujahid. Pernah dengar ya? Ada Ikrimah, ada Mujahid, ada Tawus, kemudian ada Sa'id bin Zubair. Ini diantara murid-murid yang sangat terkenal. Tawus, Mujahid, Atha bin Abi Rabah, kemudian Ikrimah, Sa'id bin Zubair. Ini murid-murid beliau dalam bidang tafsir. Baik, salah satunya ini Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada saya, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita dari penghuni surga? Fakultu bala, maka aku menjawab tentu. Qala hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Lihatlah, inilah wanita yang berkulit hitam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Inni usra'u wa inni atakasyaf fada'allaha ta'ala li." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini usra', yaitu tidak menyadarkan diri, terkena penyakit kejang-kejang, penyakit seperti kesurupan. Wa inni atakasyaf, dan aku tersingkap auratnya kalau ketika kambuh. Fada'allaha ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Qala, maka beliau berkata, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayu'afika. Kalau engkau mau, engkau bersabar dan jaminannya engkau mendapatkan surga. Atau kalau engkau mau, aku akan doakan kepada Allah untuk kesembuhanmu. Faqalat, maka wanita ini pun berkata, asbiru, aku memilih bersabar wahai Rasulullah. Faqalat, kemudian dia berkata, inni atakasyaf, sesungguhnya aku ini tersingkap auratnya. Fada'allaha an la atakasyaf fada'alaha, maka berdoalah kepada Allah agar aurat saya ini tidak tersingkap. Fada'a laha, maka Rasulullah pun mendoakan untuknya, mendoakan agar auratnya itu tidak tersingkap. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini juga hadis yang sangat luar biasa, menceritakan tentang kesabaran seorang wanita yang terkena penyakit usra', ya, atau penyakit sora'. Ya, penyakit sora' ini ada dua macam. Yang pertama, penyakit ini kena penyakit yang menyebabkan dia kejang-kejang, tidak menyadarkan diri, seperti penyakit ayan ataupun yang lainnya yang membuat orang itu tidak menyadarkan diri.
Atau yang kedua disebabkan kena kesurupan, disebabkan kena kerasukan jin sehingga tidak sadarkan diri. Wanita ini terkena penyakit yang sangat menyakitkan. Penyakit ini sangat tidak dia sukai. Siapa yang tidak suka? Siapa yang suka dengan penyakit seperti ini? Ya. Kejang-kejang, ya, membuat tubuh semua sakit, bahkan bisa terbentur dengan benda-benda keras. Ya, betapa banyak kita mendengar berita orang yang terkena penyakit ayan akhirnya meninggal gara-gara tidak ada yang melihat. Ya, dia kejang, kemudian kepalanya mungkin terbentur dengan benda-benda keras, akhirnya meninggal dunia. Apakah di kamar mandi tidak ada yang melihat, dia meninggal dunia, atau di dalam rumah dia sendirian. Nah, ini musibah yang sangat besar. Ataupun terkena gangguan jin, ya, digrogoti oleh jin-jin yang tidak bertanggung jawab, ya, jin-jin yang jahat seperti ini, ya, membuat dia tidak menyadarkan diri. Namun begitu dia meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya, beliau mendapatkan tawaran dari Rasulullah, engkau bersabar atau engkau bersabar dalam kondisi tetap sakit, atau engkau sembuh. Kalau bersabar jaminannya surga, tapi kalau sembuh tidak ada jaminan surga. Yang luar biasa, wanita ini memilih untuk bersabar. Walaupun penyakit ini sangat menyakitkan dirinya, karena ada jaminan surga. Karena dia yakin ada balasan surga, dia yakin ada jaminan surga, dia lebih memilih untuk mendapatkan surga walaupun dia sedang sakit. Dan yang lebih hebatnya lagi, kata sahabat Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga, dan dia adalah wanita yang mar'atus sauda. Ibnu Abbas menyebutkan warna kulitnya. Ya, ini bukan bermaksud untuk merendahkan orang yang mungkin berkulit hitam atau berkulit gelap. Namun ini untuk menunjukkan bahwa wanita ini tidak dianggap di masyarakat. Ini wanita, ya, bisa jadi wanita ini seorang budak, ya, wanita yang tidak dianggap di masyarakat. Namun wanita ini adalah penghuni surga. Ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa surga itu tidak dilihat, untuk bisa masuk surga itu tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat dari penampilan luar, dari harta, dari kehormatan, tapi itu semua adalah dari amalan, dari kesabaran, dari ketakwaan yang ada dalam dirinya. Yang dilihat oleh Allah bukanlah warna kulit kita, bukan ketampanan, bukan kecantikan, tapi yang dilihat oleh Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Contohnya ini sahabat Ibnu Abbas mencontohkan hadhil mar'atus sauda. Ini wanita yang berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang penyakitnya, dan Rasulullah SAW menawarkan dia lebih memilih untuk surga. Dan tidak kalah hebatnya wanita ini mengatakan ini atakasyaf. Walaupun dia berkulit hitam, dia tidak dianggap di masyarakat, mungkin dia seorang wanita yang budak, tapi dia tetap menjaga kehormatannya. Dia tetap menjaga kesuciannya, menjaga auratnya. Dia tidak ingin auratnya terlihat ketika sedang terkena penyakit tersebut. Ketika kambuh, auratnya tidak ingin terlihat. Ini menunjukkan ketakwaan yang ada dalam diri wanita tersebut. Berbeda dengan kebanyakan wanita di zaman kita sekarang ini yang berlomba-lomba untuk menampakkan keindahannya, berlomba-lomba untuk menampakkan kecantikannya. Berbeda dengan wanita ahli surga ini yang dia sangat menjaga auratnya agar tidak terlihat, sampai-sampai dia meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar auratnya tidak tersingkap. Ini pelajaran bagi kita sekalian, terkhusus bagi para wanita-wanita muslimah, untuk meneladani sahabat-sahabat semacam ini
yang orientasi hidupnya adalah untuk masuk surga, bukan untuk kesenangan dunia. Kalau untuk kesenangan dunia, wanita ini mendingan minta didoakan agar sembuh. Ya, kalau didoakan sembuh, dia tidak terkena penyakit seperti itu. Ya, dia bisa sehat. Tapi lihat keimanannya, dia lebih memilih untuk surga dan dia lebih memilih untuk bersabar untuk menjalani penyakit dan rasa sakit yang mengenai diri beliau. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Masyaallah, kita agak ngebut sedikit ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang menceritakan para nabi sebelum beliau, ya, alaihimussalam. Taib, ungkapan semacam ini ungkapan untuk menunjukkan beliau sangat faham dan beliau sangat menghafal apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan sahabat Ibnu Mas'ud, ka'anni anduru ila Rasulillah, aku seakan-akan melihat kepada Rasulullah. Ini ungkapan beliau sangat detail, beliau sangat faham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Baik, Rasulullah sedang menceritakan nabi-nabi sebelum beliau salawatullahi wasalamuhu alaihim, yang mana nabi-nabi ini darabahu qaumuhu, yang dipukul oleh kaumnya. Nabi-nabi ini dipukul oleh kaumnya, dan kaumnya ini menyebabkan nabi ini mengeluarkan darah. Ya, dari tubuh nabi ini mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahu dam an wajhi, dan nabi ini menghapus ataupun mengusap darah yang mengalir dari wajahnya. Yaqulu, sambil berdoa, Allahumma ighfirli qaumi, ya Allah ampuni kaum saya, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa sabarnya para nabi. Dan juga para nabi ini tetap diuji oleh Allah. Walaupun mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini, walaupun demikian tetap diuji, mendapatkan musibah. Dan musibah itu tidak datang dari yang lain, tapi musibah itu kadang-kala datang dari kaumnya sendiri. Orang yang dia dakwai, orang yang nabi ini pengen agar orang ini selamat, tiba-tiba kaumnya ini malah memukul nabi ini, menyakiti. Bahkan Allah sebutkan sebagian kaumnya membunuh para nabi tersebut, ya, seperti Nabi Zakaria, ya, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Bayangkan Bani Israel, ya, mereka membunuh nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka. Nabi datang untuk menyelamatkan mereka, untuk memberikan keselamatan kepada mereka, tapi malah dibunuh. Ini nabi berdakwah kepada kaumnya, ya, dipukul, disakiti, dilempar, bahkan mengeluarkan darah dari tubuh nabi ini. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara penafsiran para ulama, kenapa Allah ketika berfirman dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa yang celaka itu kedua tangannya?
Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ketika Rasulullah berdakwah, maka di belakangnya ada Abu Lahab yang membawa batu. Tangannya memegangkan batu, kemudian melempar Rasulullah sampai kakinya berdarah-darah. Ini kerjaannya Abu Lahab. Sambil berkata, berteriak, ini adalah anak kami yang kami obati belum sembuh. Maksudnya apa? Ini orang gila, ya, belum waras-waras. Ini anak kami yang kami obati nggak sembuh-sembuh. Orang yang mendengar itu, apalagi orang asing mendengar itu, apalagi yang berkata itu pamannya sendiri, rata-rata mereka percaya kalau Muhammad itu orang gila. Bahkan yang pertama kali menisbatkan Rasulullah orang gila adalah Abu Lahab. Sambil membawa batu melempar Rasulullah sampai kakinya berdarah-darah. Ini kondisi Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kaumnya. Yang melempar beliau, yang menyakiti beliau bukan orang lain. Siapa? Saudaranya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Betapa sakitnya hati beliau, betapa sedihnya beliau. Tapi lihat bagaimana mereka tetap bersabar. Atau juga musibah yang paling besar, yaitu ketika beliau berdakwah di negeri Taif. Bahkan para sahabat itu menyangka musibah terbesar yang dialami oleh Rasulullah itu peristiwa perang Uhud. Ibunda Aisyah sampai bertanya kepada Rasulullah, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami suatu peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Karena mereka meyakini Uhud itu adalah peristiwa yang paling besar. Rasulullah sampai patah giginya, helm ataupun helm besi itu sampai pecah dan menancap ke dalam wajah beliau, mengalir darah dari wajah beliau. Beliau terjatuh ke dalam lubang, diisukan sudah meninggal dunia. Peristiwa yang sangat berat ketika perang Uhud. Namun kata Rasulullah, ada satu hari yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud, yaitu ketika beliau berdakwah ke daerah Taif di waktu-waktu kesedihan, amul huzn, tahun-tahun kesedihan, ditinggal pergi oleh istrinya Khadijah, juga ditinggal pergi oleh pamannya Abu Thalib. Beliau ingin menghibur diri, berdakwah ke negeri Taif agar kalau ada yang beriman itu menjadi hiburan bagi beliau. Sampai di Taif tidak disambut dengan karpet merah, tapi disambut dengan lemparan batu. Bayangkan, ketika sudah sedih ingin hibur diri, malah disambut dengan batu. Bahkan orang-orang memprovokasi anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah SAW sampai kaki beliau berdarah. Ketika itu malaikat pun tidak tega melihat Rasulullah. Datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan. Ya, kalau engkau setuju akan aku angkat Al-Akhshabain, dua gunung di Mekah, yaitu Al-Akhshabain, dan aku timpakan kepada penduduk Taif. Namun lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW. La'allallaha ayyakhraja min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Inilah para nabi, mereka bersabar ketika disakiti oleh kaumnya. Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.
الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Inilah hadis yang sangat agung. Perlu kita ambil pelajaran, menjadikan para nabi itu sebagai qudwah, teladan bagi kita bagaimana kesabaran mereka berdakwah kepada kaumnya, dilempari batu, keluar darah dari wajah mereka, sambil mengusap darah itu berkata apa? Allahumma gfirli qaumi, sambil ngusap darah. Kalau kita sambil ngusap darah mungkin maki-maki, tapi lihat para nabi sambil ngusap darah mendoakan ampunkan untuk kaumnya. Artinya mendoakan hidayah untuk kaumnya. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum saya, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini perlu kita jadikan teladan untuk tetap bersabar. Atau kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya ratusan tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran, siang dan malam, dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Semua cara beliau lakukan untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Bahkan kata Nabi Nuh, tiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka jadikan jari jemari mereka masuk ke dalam telinga. Ustadz berdakwah di sini, masukkan jari ke telinga di depan Nabi Nuh. Semuanya, ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Masing-masing semuanya memasukkan jarinya ke telinganya mereka. Enggak ada satupun yang enggak masukkan. Contoh Ustaz ceramah di sini semuanya masukkan jari. Gimana perasaannya itu? Tidak hanya itu, menutup mukanya dengan kain, dengan baju-baju mereka. Ya. Dan tiap kali berdakwah mereka semua ya lari, ya. Bukan malah dekat, tapi malah lari dari dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Namun beliau tetap sabar berdakwah selama 950 tahun. Kondisinya seperti itu, ya, selama 950 tahun. Namun beliau tetap bersabar sampai Allah menurunkan
bencana kepada kaumnya tersebut. Yang beriman hanya 80 orang. Ya, selama 950 tahun yang beriman hanya 80 orang. Berarti satu tahun berapa yang masuk Islam? Enggak ada. 10 tahun belum dapat. Ya. 12 tahun dapat 1 orang. Ya. 12 tahun baru dapat 1 orang. Tapi lihat bagaimana kesabaran mereka. Ya. Kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita tetap dan terus bersabar ya menghadapi ketentuan-ketentuan Allah ya sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ya. Jumlah orang yang ikut kepada dakwah kita itu menjadi patokan bahwa dakwah kita itu berhasil. Dengan melihat kisah Nabi terdahulu yang mereka itu dakwanya tidak mengambil bagi banyak umatnya. Apakah dakwah Nabi terdahulu itu dikatakan gagal? Baik. Patokan keberhasilan sebuah dakwah itu bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Ya, banyaknya orang yang menerima karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, tugasnya para nabi adalah fa inna 'alaikal balag. Tugasnya para nabi itu hanya menyampaikan. Berarti yang dijadikan patokan yang disampaikan itu benar atau tidak. Karena tugasnya para dai adalah menyampaikan. Maka yang dilihat adalah apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan itu sesuai Al-Qur'an, sesuai sunnah atau tidak. Kalau sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, walaupun tidak ada pengikutnya, dia dikatakan sukses. Ya. Karena ada Nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, "Uridat alayyal umam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulan, wa laysa ma'ahu ahadun." Aku ditampakkan umat-umat semuanya dan aku lihat ada Nabi yang pengikutnya antara 3 sampai 9, ada nabi yang pengikutnya hanya 2 orang, hanya 1 orang, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu bukan berarti gagal, tapi tetap dikatakan berhasil karena yang menjadi patokan adalah apa yang mereka sampaikan itu kebenaran, maka itulah dakwah yang sebenarnya karena hidayah itu di tangan Allah. Sehingga ketika ada seorang dai yang menyeru kemudian pengikutnya banyak tapi yang dia sampaikan ternyata tidak benar, maka ini dikatakan gagal walaupun seakan-akan banyak yang mengikuti. Karena orang yang mengajak kepada neraka itu pengikutnya juga banyak. Orang yang mengajak ke neraka idolanya juga banyak. Fir'aun itu banyak pengikutnya. Jangan dikira Fir'aun itu enggak punya pengikut. Makanya kita sering mendengar Fir'aun dan bala tentaranya. Wah, orang-orang seperti Fir'aun yang dolim di muka bumi itu bukan berarti nggak punya pengikut, banyak pengikutnya. Jadi yang jadikan patokan itu bukan banyak-banyaknya pengikut, tapi apa yang mereka sampaikan. Kalau sesuai kebenaran maka dia dinyatakan sukses. Dan namanya dakwah kaedahnya adalah jalbul masalih wa takmiluha wa darul mafasid wa takliluha. Ini kaedah di dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran atau mengambil kemaslahatan, wa takmiluha, kemudian penyempurnaan. Kita datang ke suatu tempat berdakwah ya, menyampaikan kebenaran, belum tentu kita melihat keberhasilan di saat kita masih ada, tapi wa takmiluha, butuh penyempurnaan. Mungkin yang pertama datang tidak ada yang masuk Islam, bukan berarti orang ini gagal. Yang kedua datang mungkin belum ada yang masuk Islam. Yang ketiga datang baru mulai mungkin 1 orang masuk Islam. Nah, karena namanya dakwah itu butuh penyempurnaan. 1 orang sampai meninggal dunia tidak ada yang masuk Islam, tapi dia sudah memperkenalkan agama itu kepada mereka. Orang yang kedua lagi memperkenalkan agama lagi kepada mereka, juga tidak ada yang masuk Islam. Orang yang ketiga dia hanya melanjutkan saja.
mereka sudah mengenal, lebih mengenal lagi, datang orang yang ketiga, akhirnya masuk Islam. Dan begitu dakwah. Mungkin orang yang pertama datang hanya bagi-bagi sembako aja, ya Pak ya. Yang penting ngambil hatinya dulu, bagi-bagi sembako sampai meninggal dunia. Orang yang kedua sama seperti itu. Yang ketiga baru mulai menyampaikan Islam. Nah, dan begitulah dakwah, jalbul masoli wa takmiluha, mengambil manfaat dan pelengkap dan melengkapi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Gitu. Nah, barakallahu fiik. Baik, wabah ini apakah wabah yang alamiah ataukah yang dikondisikan? Maksudnya yang dikondisikan itu maksudnya apa itu? Yang dikondisikan ya. Baik. Allahu a'lam bishawab ya, apakah dikondisikan atau tidak dikondisikan? Yang penting ketika di suatu tempat itu menyebar sebuah wabah dan kita bersabar dari wabah tersebut, maka kita mendapatkan pahala dan jaminan surga atau jaminan orang yang mati syahid. Jadi terlepas dari apakah itu alamiah ataupun tidak alamiah, yang penting kalau wabah itu sudah tersebar, maka kita bersabar dan mendapatkan pahala tersebut. Tapi bukan berarti kita menghilangkan ikhtiar. Artinya kalau orang yang meyakini itu dikondisikan, ya ikhtiarnya dia dengan mencegah agar tidak dikondisikan. Kalau memang dia meyakini ternyata ini dikondisikan, maka dia ikhtiarnya dengan cara melawan agar tidak dikondisikan. Nah, ini ikhtiarnya dia. Nah, kalau ternyata sudah tersebar di suatu tempat, maka kita bersabar dan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Begitupun misalkan di suatu tempat ini tidak ada wabah, tapi ternyata ada orang yang sengaja membawa wabah datang. Dia udah tahu kalau dia ini sudah kena, tapi sengaja dia datang ke tempat tersebut untuk menyebarkan wabah itu. Maka dia tetap berdosa karena dia dengan sengaja dia menularkan wabah itu. Adapun orang-orang di desa itu atau di kampung tersebut, mereka bersabar dengan datangnya wabah itu, ya, kemudian mereka mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dan kalau ternyata mereka tahu ada orang yang memang sengaja mau datang, ya mereka ikhtiar berupaya untuk pencegahan agar orang ini tidak masuk, ya. Tapi ternyata orang ini keduluan masuk baru ketahuan, akhirnya wabah tersebar sehingga mereka semuanya kena, mereka akan mendapatkan pahala sama, yaitu orang yang mati syahid. Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.